kendaraan kalau plat nomornya RI ini pasti seorang pejabat negara. Setelah dilakukan penelusuran, omong punya omong, katanya kendaraan ini milik seorang public figure, artis yang saat ini menduduki jabatan penting pada Kabinet Merah Putih Pak Prabowo. Dia adalah Pak Raffi Ahmad, utusan Presiden. Utusan Presiden sama ya dengan Pak Gus Miftah yang juga utusan Presiden. Pak Raffi Ahmad ini sedang menjadi perbincangan banyak orang karena kendaraannya kendaraan yang biasa dinaikin, dikawal oleh patwal, bermanuver, menunjuk-nunjuk seorang supir taksi seperti sedang marah-marah. Videonya beredar luas di media-media sosial. Pak Raffi Ahmad ini luar biasa ya. Seorang artis saat ini menjadi pejabat negara. Memang sih ya, nasib nggak ada yang tahu. Sekarang kita jadi apa, nantinya jadi apa. Itulah nasib. Kalau saya boleh berkata-kata, untuk menjadi sesuatu itu memang tidak dilihat dari apa yang kita sandang saat ini, tetapi ditentukan dari seberapa banyak kita berbuat untuk diri kita, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Dan ini mungkin yang terjadi pada sosok Pak Raffi Ahmad. Dulu artis, presenter, main film, tiba-tiba pada saat perhelatan Pilpres 2024, karena ia ikut mendukung Pak Prabowo Subianto, beruntung ketika Pak Prabowo dilantik, ia ikut dilantik juga. Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden. Jadi mirip-mirip dengan Pak Gus Miftah, tidak disangka-sangka. Dulu Gus Miftah siapa, sekarang menjadi apa. Yang ini juga bisa menjadi motivasi kita semua bahwa dalam hidup ini kita harus optimis dalam meraih cita-cita. Jangan kecil hati, karena siapa kita saat ini mungkin di kemudian hari akan menjadi orang besar seperti Gus Miftah atau menjadi pejabat negara seperti Pak Raffi Ahmad. Kita tahu ya, kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan yang beredar, baik di media mainstream maupun media sosial, bahwa Gus Miftah ini adalah seorang yang berasal dari kampung, karena pada saat ia menempuh pendidikan madrasah sanawiyah, ini berada di desa yang tak jauh tempat saya tinggal, yaitu di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha. Pada saat itu masih menjadi atau bergabung di Kecamatan Padang Ratu, ketika Aliyah juga sekolah di situ, di pondok pesantren juga. Namun pada akhirnya dari Jaya Sakti yang masih sangat pelosok waktu itu ya, ia hijrah ke Pulau Jawa, ke Jogja, dan kemana-mana berkisah-kisah sampai akhirnya menjadi seorang mubalik, seorang penceramah terkenal, dan diangkat menjadi utusan presiden. Itulah nasib siapa kita tidak pernah tahu. Yang penting kita berusaha, dan berusaha ikhlas menjalani hidup dan tetap terus berdoa. Kembali ke Pak Raffi Ahmad, dari peristiwa mobil dengan plat nomor RI 36 yang viral bersama dengan patwalnya,
menimbulkan berbagai komentar yang macam-macam, miring-miring, positif, negatif, pro dan kontra. Sampai akhirnya ada salah satu media yang mengungkap kembali kisah kelam Pak Raffi Ahmad, yaitu ketika ia ditangkap oleh BNN karena kasus narkoba. Tetapi sekali lagi itulah nasib. Siapapun kita saat ini, seburuk apapun kita saat ini, bisa jadi di kemudian hari kita akan menjadi orang hebat. Yang penting kita mau berusaha serta meninggalkan hal-hal buruk yang pernah kita alami untuk menuju kebaikan, agar ketika kita sukses bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Tetapi memang gara-gara kendaraan dengan plat nomor RI 36, ia yang saat ini menjadi pejabat negara, menjadi orang penting, masa lalunya diungkit-ungkit kembali. Untuk itu buat kalian nih, terutama generasi muda, mulailah hidup kalian dengan hal-hal yang baik, supaya jika kemudian hari menjadi orang sukses, menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang, tidak meninggalkan jejak buruk yang bisa diungkit-ungkit seperti Pak Raffi Ahmad. Sebagai masyarakat kecil, rakyat biasa, saya sih acungin jempol untuk Pak Raffi Ahmad. Pernah terjerat narkoba, namun di kemudian hari ia menjadi pejabat penting di Republik ini sebagai utusan khusus presiden. Namun memang banyak koreksi-koreksi kritik yang dilontarkan kepada tidak saja Pak Raffi Ahmad, tetapi Pak Presiden Prabowo ya, yang menunjuk Pak Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden. Karena memang kalau kita lihat dari apa yang kita lihat, Pak Raffi Ahmad ini pada saat perhelatan Pilpres 2024 lalu sangat mendukung Pak Prabowo Subianto, yang oleh sebagian orang, sebagian tokoh, sebagian para pengamat menyebut bahwa menjabatnya Pak Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden ini adalah sebagai balas jasa karena ia telah membantu kemenangan Pak Prabowo Subianto pada saat bertarung di Pilpres 2024. Dan ini juga banyak yang menyayangkan ya, karena menurut para pengkritik untuk memberikan ucapan terima kasih ini mestinya tidak harus memberikan jabatan, tetapi bisa dengan cara yang lain, dengan tidak mempertaruhkan kredibilitas seseorang ketika ia menjadi orang penting di Republik ini. Karena kedudukan sebagai pejabat negara tentu akan berbeda dengan ketika ia menjadi seorang artis, penghibur, dan lain sebagainya. Saya juga mengakui bahwa sosok Pak Raffi Ahmad ini merupakan seorang artis terkenal yang cukup sukses dan berprestasi, terutama dalam mendulang ekonomi, dalam mencari uang, karena dengan ia berpresenter, dengan ia bermain film, bernyanyi, serta mengisi berbagai acara, ini bisa mengumpulkan pundi-pundi uang yang itu bisa ia olah kembali sehingga ia bisa menjadi seorang pengusaha hebat yang mempekerjakan banyak orang.